Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istabnadik wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نروح لجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض. على آله سنة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله يا الله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم يا الله على سيدنا محمد النبي الكامل يا الله وعلى آله سنة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, wa mukawwiril layli 'alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tadhkiratan wa tabsiratan lidhawil uquli wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar, Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Ingkang sami-sami kawula panjenengan mulyakaken, ingkang sami-sami kawula panjenengan hormati, ingkang selalu kawula panjenengan dongaaken, mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala paring kemuliaan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepada Allah, diperlancar semua urusan dunia dan juga urusan akhiratnya. Para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para asatid, para sepuh bini sepuh ingkang dados penerus penyambung lidah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud ingkang sakmenika dalam perjalanan, mugi-mugi dipun paringi slamet dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi Al-Habib Fahmi bin Abdullah As-Segaf, panjenenganipun Al-Ustaz Abdul Wahid, lan sedanten kemawon para kiai, para sepuh ingkang boten saged dalam sebataken setunggal napa setunggal, estu mboten ngurangi raos takdim, raos hormat dhateng panjenenganipun sedanten. Jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama ranting pundi niki? Jambon. Nggih. Sidoarjo. Dari semua yang hadir, para rawuh, hadirin, hadirat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Masya Allah, insya Allah kawula panjenengan menika estu-estu angsal napa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, wong sing sholawat dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sedinten paling boten 7.000, lam yamut boten bakal seda illa kecuali yara maq'adahu fil jannah, kecuali telah melihat tempat duduknya di surga. Allahumma insya Allah kawula panjenengan kanthi sholawat dhateng Kanjeng Nabi menika estu-estu dipun gangsaraken perkawis donya perkawis akhirat. Allahumma
Allahumma. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sholawat dhateng hamba Allah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, ingkang punapa Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sahibus simtud durar. Beliau mengatakan, sallu ala nuril ladzi araja sama ya fauza man shalla alaihi wa sallama. Nggih, dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, beliau ndawuhaken ayo padha sholawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad, dateng nur yang dimana cahaya itu telah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menembus daripada langit-langitnya Allah, tembus bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya fauzaman shalla alaihi wa sallama, sungguh beruntung bagi orang yang mau sholawat datang Kanjeng Nabi, ugi uluk salam kalian Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Semangat sedanten nggih. Masya Allah. Niki lek saumpama lek pengin sae malih majelise. Pengin sae napa mboten majelise? Lek saumpama panjenengan pengin sae malih majelisipun, sing ngomong diempet dhisik. Gantosan ingkang ngomong. Jenengan midhangetaken kanthi estu-estu dengan niatan midhangetaken niki kadose sing ken dawuh jenengan niki. Miki sampai mati niki, Pak. Bu, mikula mati niki wau. Berarti kan jenengan riyen ken dawuh ngoten apa pripun? Ngoten? Lek mboten tolong diempet riyen lek rasan-rasan niki. Kersane tambah barokah, bahaya. Kurangnya adab di dalam majelis akan berdampak menghilangkan keberkahannya. Di antara adab terbesar dalam sebuah majelis ilmu adalah husnul istima'. Sing apik lek ngrungokne insat meneng. Allahumma pilih wonten keliling kula panjenengan sik-sik ngomong ditegur. Nggih. Ngoten nggih? Keranten napa ingkang badhe kula critakaken niki tentang Kanjeng Nabi. Jenengan kurang napa ketika disebutkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kok kemudian kawula panjenengan masih memilih berbicara selain mendengarkan tentang Kanjeng Nabi? Maka niki kurang sae kalau seandainya kula panjenengan model ngoten niku. Kompak nggih, insyaallah nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dawuhipun Habib Ali niku wau, ya fauzaman shalla alaihi wasallam, beruntung bagi mereka-mereka yang lisannya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, wau beliau dawuhaken adalah nur Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Nabi menika dilaksanakan di bulan Rajab yang dimana menambahkan kemuliaan bulan Rajab menika. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya makhluk, semulia-mulia makhluk yang Allah Subhanahu wa taala pernah ciptakan, bahkan melebihi seluruh malaikat,
seluruh para nabi dan seluruh para rasul, seluruh para makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad, sebuah magam mukalamah sekaligus magam al-musyahadah, saged mirsani Gusti Allah. Kita bahas nanti. Diabadikan kejadian Isra ugi Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Datang surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki ngaji sa ayat mawon. Nggih. Gusti Allah memulai pengabadian tentang kejadian Isra menika di dalam Al-Qur'an dengan kalimat subhana. Para rawuh, kalau sudah Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an, maka ketika ada orang yang meragukan kejadian ini, hukumnya apa? Kufur. Jenengan percaya betul napa mboten Kanjeng Nabi diperjalankan Isra? Percaya mantep, mboten-mboten keraguan estu napa mboten? Bilih kok wonten ragune, berarti kawula panjenengan berpotensi kufur, Pak. Kenapa? Karena tidak meyakini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Niki dawuhipun para ulama. Adapun kok ana sing ragu bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, bertemu dengan Allah ketika Mi'raj, maka tidak seberat masalah Isra. Kenapa? Tidak dijelaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an kisahnya. Apa tidak ada dalam Al-Qur'an? Ada. Di dalam surat An-Najm disebutkan tentang Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad, tapi disingkat, boten dijelaskan secara jelas, tapi didukung dengan hadis yang statusnya mutawatir. Ingkang dipun dawuhaken kalih para ulama, hadis mutawatir menika adalah hadis yang paling kuat ngeluwihi hadis sahih. Mutawatir niku napa? Banyak riwayat yang meriwayatkan dan kualitas hadisnya bagus, niku jenenge tawatur. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, di hadis-hadis mutawatir banyak disebutkan tentang kejadian Mi'rajipun Kanjeng Nabi. Kok ana keraguan bagi seorang hamba tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemuanipun Kanjeng Nabi Muhammad datang Gusti Allah, melihatnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, kok ana keraguan di situ, faqad tafassak, akan terjerumus kepada kefasikan. Niki pendapat jumhurul ulama, pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nanti pembahasannya tentang Mi'raj niku dawa. Sakniki kita bahas tentang Isra, karena niki momentumnya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab niku memang bulan yang identik lek warga Nahdliyin menika selalu bergembira dengan peringatan Isra dan Mi'rajipun Kanjeng. Kenapa kita selalu memperingati Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad? Karena malam Isra dan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam yang terindah, adalah malam yang teristimewa,
bagi sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hari, tidak ada satu malam yang lebih membahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad melebihi hari dan malam Isra dan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan kebahagiaan Kanjeng Nabi adalah kebahagiaan kula panjenengan. Nggih napa mboten? Sampai lek gadah bojo, Pak. Bojo sing ayu, bojone jenengan kabeh kan ayu ya. Lek ganteng bahaya. Jenengan gadah istri, istri punya hari spesial atau punya kejadian spesial. Sementara jenengan mencintai istri jenengan, Pak. Terus begitu istri jenengan iku kena perkara sing membuat dia bahagia, jenengan melu bahagia apa ora? Padahal jenengan tidak mendapatkan itu. Tapi melihat istri Anda yang Anda cintai bahagia, jenengan bahagia apa mboten? Kenapa? Karena Anda mencintainya. Begitu pula sebaliknya, ngaten nggih? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bahagia, maka umatnya sangat-sangat berbahagia. Walaupun sebenarnya hari atau malam yang sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad bukan Isra Mi'raj, ora bakal jenengan diisrakan, wala bakal jenengan iku di Mi'raj. Sing Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teristimewa adalah hari kelahiran Kanjeng Nabi. Walaupun ulama mengatakan, oh paling istimewanya bagi umat Nabi Muhammad malam sing paling luar biasa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah Lailatul Qadar. Nggih napa mboten? Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Malam yang paling istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul. Kenapa kok demikian? Makanya wong nahliyin, wong ahli sunnah wal jamaah senengane memperingati Mauludan. Nggih, Maulid Nabi. Kenapa? Memang malam itu adalah malam teristimewa. Loh, kan sudah jelas, Bib. Dalilnya jelas qat'i di dalam Al-Qur'an bahwasanya malam yang paling luar biasa adalah Lailatul Qadar. Adalah malam yang khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Nggih napa kembatan? Tapi kita harus tahu bahwa tidak akan ada kejadian atau pemberian Lailatul Qadar, pemberian daripada kemuliaan malam Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, malam 1 Rajab, malam-malam yang lain sebagainya, Arafah dan lain sebagainya. Kecuali kalau sudah lahir Kanjeng. Sebabnya adalah karena lahiripun Kanjeng, maka ulama mengatakan berarti malam yang paling istimewa, yang paling mulia adalah malam dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Uzkur salat ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, malam Isra menika disebutaken di dalam Al-Qur'an dan Allah menyebutkan dengan kalimat subhana. Kalimat subhana niki menunjukkan kalimat idza jaa amrun ajib. Ketika datang satu perkara yang membuat takjub, itu biasanya diucapkan subhanallah. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwa yang akan Allah ceritakan menika adalah perkara yang ajib, perkara yang tidak dapat dinalar, perkara yang tidak hanya cukup untuk didengarkan dan ditelaah, akan tetapi perkara ini butuh dengan yang namanya al-iman. Iman datang Gusti
sekaligus sebagai kalimat tanzih daripada apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketidakmampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan begini, akan aku ceritakan perkara yang sangat luar biasa, yang dimana hanya atas kemampuan Allah ini bisa terjadi. Ulama lagi diantaranya Imam Az-Zamlakani mengatakan karena orang-orang kafir mereka bakal tidak mempercayai kejadian yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertasbih untuk meyakinkan bahwa kejadian ini atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi, alladzi Allah, asra. Asra niku dari bahasa asra yusri isro'an, atau sama dengan sara yasri siroyatan, artinya perjalanan. Kalau asra memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Alladzi. Sinten alladzi? Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti sing jalan niku sanes Kanjeng Nabi, tapi yang memperjalankan niku adalah Gusti Allah. Lek Kanjeng Nabi Muhammad Isra sendiri tidak mungkin. Dengan kuasanya Nabi Muhammad mboten mung. Nabi Muhammad hamba, Nabi Muhammad menungso. Tapi kalau sudah Allah yang bertindak, maka apapun dapat terjadi. Ngoten nggih? Alladzi asra bi abdihi. Niki dibahas mawon sepenggal-sepenggal. Bi abdihi dengan lafadz ba. Ba menika menunjukkan litaati. Artinya yang memperjalankan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan abdunnya. Bukan abdunnya, tapi kuasa murni, kuasanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdihi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Isra bukan dengan Muhammad, bukan bi Muhammad, bukan bi Ahmad, bukan bi Taha, bukan bi Muzammil, bukan bi Mudaththir, bukan dengan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, akan tetapi Allah menyebutkan dengan abdihi. Teng mriki kathah hikmah. Kenapa Allah menyebutkan dengan kalimat abdun? Setunggal hikmahipun dawuhipun para ulama, karena Allah mencintai, sayang kalih umatipun Kanjeng Nabi Muhammad, sayang kalih kawula panjenengan kabeh. Kenapa? Karena khawatir ketika Allah menyebutkan tentang kemuliaan, keistimewaan, keajaiban, mukjizat yang Allah berikan datang Kanjeng Nabi Muhammad, lajeng kawula panjenengan nanti sampai terjadi seperti umatnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah, diberikan sebuah kekuatan untuk dapat menghidupkan orang yang mati. Leres napa mboten? Tiang ingkang gerah disuwuk kali Nabi Isa langsung mari seketika. Leres napa mboten? Tapi kejadian yang demikian itu para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah Nabi Allah Isa tidak memiliki seorang ayah, lahir dari seorang ibu yang salehah Siti Maryam, lahir tanpa ayah, tanpa ada disentuh laki-laki. Para rawuh, niki mukjizat akhirnya yang kejadian yang seperti itu dijadikan dalil bagi pengikut Nabi Isa yang maghrur, yang tertipu, kemudian mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Akhirnya tidak mengakui Nabi Isa sebagai hamba lagi. Kenapa istimewa? Berarti ini adalah Tuhan, anaknya Tuhan,
Tuhan niku wonten telu jarene. Apa gak tukaran apa? Nggih. Sitoke pengen udan, sitoke pengen panas, engkel-engkelan. Engko sut dhisik. Susah. Na'udzubillahi min. Allah tresno dateng umatipun Kanjeng Nabi mboten pengin wonten sing nuhanken Nabi Muhammad. Nggih. Kok ana saumpama niki wong-wong niki di luar ahlu sunnah wal jamaah jarine kula panjenengan niki nyembah-nyembah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya berarti gak ngaji, Pak. Nggih. Sapa sing nyembah Kanjeng Nabi Muhammad? Wong jelas disebutaken dateng Al-Qur'an Nabi Muhammad koyok napa kemawon tetep abdun. Tetap hambanya pun Gusti, tapi hamba yang dimuliakan oleh Allah, yang diakui oleh Allah kehambaannya. Maka hikmah yang pertama adalah karena tresnane Gusti. Paham nggih? Dipun catet niki. Karena tresnane Gusti Allah mboten pengin kaula panjenengan sampai kemudian menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan karena keistimewaan yang Allah berikan datang Kanjeng Nabi Muhammad. Niki setunggal. Hikmah ingkang nomor kali. Kenapa kok disebut abdun? Abdihi niku wau karena Allah memang sedang memuji Nabi Muhammad. Kalau hamba niku dinisbatkan kepada selain Allah niku adalah rendah. Budake Pak Min. Rendah napa mulya? Rendah napa mulya? Tapi kalau hambanya Allah rendah napa mulia? Para rawuh sopir niku lak biasa. Niki teng mriki wonten sopir nggih? Kula niki termasuk sopir, Pak. Kula nyupir ki Mbak berarti kan sopir. Sing kula supirin niku Guse nika. Nggih. Loh, sopir niku lak biasa. Tapi bahasan sopir niku dinisbatkan kepada sopiripun presiden, kira-kira niku mulia apa mboten? Lek sopir bangunan mungkin gajinya 1 bulan 1 juta, 2 juta, 3 juta paling-paling 1 bulan. Nggih. Lek sopir presiden sak wulan piro, Pak? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lek sopir angkot mungkin pakaian kotor lusuh pantes. Tapi lek supir presiden karo manten kalah, Pak, mantene. Gawe dasi, rambut klimis, parfum wangi, sepatu kinclong. Wis koyok direktur. Kenapa? Supir presiden. Walaupun sopir tapi dados mulya. Kenapa? Sopir presiden. Faham napa mboten? Lah sementara Allah menisbatkan Kanjeng Nabi menika dateng Gusti Allah menika mulya napa mboten? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya ulama menyebutkan abduhu, hak menika niki namine idhofah dhamir hak yang digandengkan dengan abdun. Niku namanya idhofah litasyrif, sebuah penyangkutan untuk napa? Untuk memulia. Ya kan? Karena magam al-ubudiyah adalah a'lal magam, a'lal maratib fil magam. Paling martabat, paling dhuwur dhewe niku adalah magam ubudiyah. Paham nggih? Makane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, beliau niku natos ndawuhaken antal wahid fis sama wa anal wahid fil ard. Niki lek wong mboten paham dengan siakul kalam niki bahaya, Pak. Mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani musyrik. Kenapa? Karena beliau mengatakan engkau ya Allah adalah yang nomor 1 di langit sementara aku yang nomor 1 di bumi. Seakan-akan Allah Tuhan langit sementara Syekh Abdul Qadir Jilani adalah Tuhan bumi. Saudara Nabi Muhammad. Padahal maksud makna daripada kalimat beliau itu adalah antal wahid fil uluhiyah
wa anal wahid fil ubudiyah. Engkau ya Allah adalah yang paling top, adalah yang paling mulia daripada segala bentuk ketuhananmu, sementara aku ya Allah adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan daripada ubudiyah, seorang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah apa mboten tengatan? Salah apa mboten? Mboten. Para rawuh, kawula panjenengan menika selama ini memberi anak-anak nama anak-anak kawula panjenengan dengan Abdullah, dengan Abdul Ghafur, dengan Abdul Qahar, dengan Abdul. Memang itu sebaik-baiknya nama. Khairul asma ma'ubida wa ma'humida, yang dinisbatkan penghambaan atau yang ada pujian, Muhammad, Ahmad, Hamid dan lain sebagainya. Itu paling bagus-bagusnya nama. Nggih napa mboten? Tapi ketika kawula panjenengan menika mengaku sebagai hamba, apakah kawula panjenengan menika telah betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memenuhi penghambaan kita kepada Allah napa mboten? Halo, hambane Gusti Allah tenanan apa mboten? Lah ngomong nggih, tapi kadang-kadang salate mboten khusyuk. Hamba model apa, Pak? Ngomong hambane Gusti Allah, tapi Allah jelas ngelarang maksiat, tetap maksiat. Hamba model nopo? Maka tidak diakui oleh Allah, naudzubillah min dzalik, kalau seakan-akan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanipun Gusti Allah. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau niku natos dawuh dateng setunggal bait qasidahipun. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup bagiku pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala min su'ali wa ikhtiyari, dari permintaanku dan juga dari usaha-usahaku. Napa sing kula pilih? Gusti Allah pun cukup ngertos. Pak, Gusti Allah niku sumerep napa mboten hajatipun kula panjenengan? Jenengan butuh duit ngoten Gusti Allah pirsa napa mboten? Walaupun jenengan mboten nyuwun dateng Gusti Allah pirsa napa mboten? Bahkan apa yang tidak kita tahu di dalam diri kita dan kebutuhan kita Allah tahu. Ya'lamus sirra wa akhfa. Nggih napa mboten? Memang sudah cukup pengetahuan Allah tentang kawula panjenengan. Wa fadu'ai dawuhipun beliau. Tapi kula panjenengan tetep ndonga. Ndonga napa mboten? Fadu'ai wa ba'tihali syahidun li biftiqari. Donga kula sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud saking Pelem Kediri. Ugi Akhinal Karim Al-Habib Muhammad bin Mustafa Ba'abud. Mugi-mugi estu-estu kerawan beliau ingkang dalam kondisi model ngeten iki tetep mbelani rawuh menika majelis, nambah estu keberkahan menika majelis. Allahumma amin ya rabbal alamin. Awas. Lajengaken nggih.
Gusti Allah sampun cukup ngertos napa ingkang dados hajat kawula panjenengan. Tapi kawula panjenengan tetep donga napa ninggali donga? Bu, jenengan tetep donga, ya Allah. Jenengan paringi anak-anak kula niki dados anak-anak ingkang saleh, tetep donga ngoten napa mboten? Ya Allah, jenengan paringi rezeki ingkang kathah, nggih napa mboten? Lah apa Gusti Allah gak eruh? Sing sampean butuh ini napa Gusti Allah mboten sumerap? Nggih sumerap. Tapi kenapa kawula panjenengan tetap diperintahkan untuk berdoa, bahkan dilarang meninggalkan doa? Dawuhipun para ulama, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Jenengan niku bakal dipun murkai kali Gusti Allah kalau kamu meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Gusti Allah niku Maha tahu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dawuhipun fadu'ai dongoku. Dawuhipun Imam Haddad niki. Wabtihali nangisku, ibtihalku, ngerengekku. Ini hanya sekedar syahidun li biftiqari, sebagai saksi bahwa aku ini adalah hamba yang fakir, hamba yang lemah, yang tidak memiliki kuasa apa-apa, sehingga aku walaupun tahu Allah Maha mengetahui dari apa permintaanku, tapi kula tetap ngerengek datang Gusti. Falihada sirri adu'u. Maka dengan rahasia yang seperti inilah aku tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi yasari wa asari, baik dalam keadaan aku mudah maupun dalam keadaan aku sempit. Kenapa? Ana abdun sara fakhri dimna fakri wattirari. Nah ini mahalus syahidnya. Ana abdun sara fakhri, kulo niki hamba. Semakin saya menghamba kepada Allah, semakin saya merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah yang aku banggakan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ana wong kok semakin menghamba datang Gusti Allah tambah mulia napa mboten? Para ulama, para kiai, para aulia, mereka itu menjadi mulia. Kenapa? Karena menunjukkan penghambaannya kepada Allah. Tapi begitu mereka sombong menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung tercabut kemuliaannya. Kenapa? Kemuliaan seorang hamba adalah penghambaannya kepada Allah. Telah mengakui penghambaan Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia menyebut bukan dengan nama Nabi Muhammad, tapi menyebut dengan gelarnya, yaitu Abdun. Artinya apa? Artinya apa? Artinya adalah Nabi Muhammad adalah Abdullah haqiqatan, hamba Allah sing tenanan. Lek sing model-model ngeten iki hamba Allah pancenan, tapi sik membo-membo. Lah nggih apa? Mosok hamba ra manut ta? Mosok kemudian hamba sholat subuh jam 7, hamba model apa? Nggih napa mboten? Lah antara Kanjeng Nabi Muhammad dengan semua kemuliaannya menunjukkan penghambaan yang diakui oleh Allah Subhanahu. Niku hikmah yang keberapa? Hikmah yang ketiga. Nggih napa mboten? Abdun. Ingkang selanjutnya dipun sebutaken Abdullah. Nggih. Penghambaan itu bukan hanya Nabi saja. Memang Nabi Muhammad niku tentang Al-Quran sering disebutkan, selain dalam ayat niki juga disebutkan di dalam ayat lain. Fa'auhallah ila abdihi ma auha, dan lain sebagainya daripada ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Muhammad sebagai hambanya. Allah juga menyebut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beramal taat, diantaranya disebut dengan ibadur rahman. Siapa ibadur rahman? Alladzina yamshuna alal ardi haunan.
Mereka-mereka itu sinang muka bumi tawadhu niki disebut oleh Allah sebagai hambanipun Gusti Allah. Maka kalimat abdun itu menunjukkan kemuliaan, bukan justru menunjukkan kerendahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdihi lailan, disebutakan kali Gusti Allah bukan al-laila. Kenapa kok dengan isim nakirah? Niki kok ribut nggih? Niki terus napa mboten? Ngapunten dalem estu-estu nyuwun lho niki. Kok jenengan ribut? Pasti keberkahan nggak ada. Ngapunten, ngapunten. Monggo di iman-iman jenengan pun capek mulai jam 2 tadi nggih. Di iman-iman mosok suul khotimah rek. Teng akhire terus ribut nggih Bu nggih. Diempet sekedhik. Nggih, diempet sekedhik. Masya Allah. Para rawuh, Gusti Allah nyebutaken lailan bukan al-laila dengan isim nakiroh yang artinya adalah ba'dul laili, sebagian kecil daripada malam. Sebagian ulama mengatakan ini adalah rubu' sa'ah, 1/4 jam. Sak jam niku pinten menit Pak? Setunggal jam pinten menit? 60 menit. Lek dibagi papat berarti pinten? Pinten? 15 menit. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kurang lebih menika 15 menit Nabi Muhammad di Isra sekaligus di Mi'rajkan. Bahkan Al-Imam Ad-Dibai, jenengan biasa tibaan apa mboten? Biasa tibaan apa mboten? Maos maulid di tiba. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai niku mengatakan summa arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal fars wa qad nala jami'ul maratib. Syekh Abdurrahman niku ndawuhaken Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, yang dikembalikan Nabi Muhammad niku ruh dan jasadnya. Wau kalimat abdun hikmahnya wonten pinten wau? 3 nggih. Kurang setunggal. Tambahi setunggal malih. Napa menika? Bahwa dengan lafaz abduhu menika bi abdihi menika menunjukkan bahwa Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan memang ruh dan jasadnya. Kenapa? Allah mboten nyebutaken biruhi abdihi dengan ruh hambanya mboten. Tapi Allah memberangkatkan dengan ruh sekaligus jasadipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai juga mengatakan thumma arudduhu, aku kembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari arsy-Nya Allah menuju kepada tempat duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla ayyabrudal farshu wa qad nala jami'ul maratib, sebelum dingin tempat duduknya orang itu dan telah mendapatkan semua yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, semua keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, semua derajat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wong niku kira-kira sik anget tempat lungguhe niku kira-kira pirang menit Pak? Wis anggap-anggap sing lemu lah. Nggih, sing lemu niki lek lungguh nanggone mester terus ngadeg. Nah, kira-kira anget napa mboten? Apalagi tambah lek ngentut nggih. Tambah anget. Jenengan pegang
pegang. Anget sian, sak menit dipegang maneh. Oh si anget, 2 menit dipegang maneh, si anget. Kira-kira sampai pirang menit, Pak? Dengan ukuran itu Kanjeng Nabi Muhammad sebelum hilang hangatnya tempat duduknya Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sudah dikembalikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lu kok sakit, Beb? Lah iya, lah wong itu makhlukipun Gusti Allah. Allah yang menciptakan waktu, nggih napa mboten? Allah mengeluarkan Kanjeng Nabi Muhammad dari hukum waktu yang ada, dikeluarkan. Terus nggih. Allah perintahkan, coba ngeten. Wali-wali niku juga diberikan kekeramatan, diantaranya adalah barakatul auqat, keberkahan waktu. Jenengan sumerep Sayyidina Utsman bin Affan, beliau niku fi kulli rakaatin khataman, di setiap satu rakaatnya beberapa kali khatam Al-Quran. Ya Jal, para hafid hafidoh kon moco Al-Quran mulai awal sampai akhir, ayo pirang jam? Mulai isuk sampai sore baru khatam gini apa gembatan? Coba lihat bagaimana Imam Syafi'i, beliau menghatamkan di bulan suci Ramadan 60 kali khataman dalam sehari semalam. Ping suwidak Pak, kula panjenengan lek ngenteni ping suwidak ya genep mulai cilik sampai tuwek. Nggih napa mboten? Masya Allah. Kadang-kadang bulan Ramadan mau kadang-kadang khatam pisan, ono sing gak khatam pisan kadang-kadang. Nggih napa mboten? Imam Syafi'i ping suwidak. Coba Imam Abu Hanifah, guru Imam Syafi'i. Hah? Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah. Beliau menghatamkan 60 di siang, 60 di malam, 120 kali. Hebat napa mbadan? Pertanyaannya gak masuk akal, Beb. Wong maca ning terus nderinding mawon ora bakal iso model ngoten niku. Jangan main akal. Ini wali, Pak. Wong sing dikasih keberkahan waktu. Jenengan sumerep Habib Gures napa mboten? Pilih wingi jenengan hadir haul Mbah kula Al Habib Muhammad bin Thahir Ba'abud wingi sing ceramah beliau. Beliau niku natos cerita dateng kawula, pilih beliau natos ketemu kali Habib Abdul Qadir Jilani Al-Masyhur, seorang wali yang terkenal pada saat itu. Sampun sedo dangu. Suatu saat Habib Gures menika badhe berangkat ke Darul Fiqih. Rumahipun Faqih Muqaddam yang dibuat untuk ngajar. Beliau mau belajar waktu itu kalau nggak salah belajar Minhajut Thalibin. Ketika itu kemudian dipun panggil kali Habib Abdul Qadir Jilani Al-Masyhur untuk datang, kemudian diajak minum teh, kemudian suruh nemeni sholat. Dengan waktu yang panjang luar biasa, beliau akhirnya ya sudah, kalau begitu memang malam hari ini berarti saya tidak hadir majelis, saya tidak sekolah. Kenapa? Wis meh jam 09.00, saiki sik dijak ngombe teh, sik dijak dahar, sik dijak jamaah salat dawa. Wis gak mungkin cukup. Nggih napa mboten? Akhirnya wis mutus asa tidak akan sekolah, hari ini libur berarti. Bahasan selesai niku semuanya, Habib Abdul Qadir Jilani Al-Masyhur mengatakan, "Ayo, Gum, sekarang kamu pergi sekolah." Lebih sudah habis ini waktunya. Nggak mungkin masih ada, sudah habis. Kata masih ada, coba lihat jamnya. Dipun tingali jamipun wau jam 09.00 kurang titik. Lho wong sakniki kok tetep jam 09.00 kurang titik. Akhirnya pun ocak-ocak jam iki paling rusak jame. Dawuhipun beliau mboten, iku mboten rusak. Dipegang tanganipun lalu mengatakan, "Idza kan Abdul Qadir Jilani Al-Masyhur yaf'alu hakadha, fa kaifa bi aslafina shalihin." Kalau Abdul Qadir Jilani bisa melakukan yang demikian ini, bagaimana dengan para salaf? Mereka itu barokah waktunya. Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan kejadian ini sering terjadi, di antaranya Habib Ali Al-Habsyi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak cerita tentang keberkahan waktunya para aulia. Apalagi Nabi Muhammad.
Apalagi yang menjalankan Rasulullah Muhammad adalah Gusti Allah. Diberangkatkan, Pak. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan bukan al-laila. Kalau al-laila berarti seluruh malam, tapi lailan kata para ahli nahwu di dalam tafsir-tafsir yang menyebutkan bahwasanya kalau nakiroh menika ifadahnya faedahipun adalah ba'dul laili, sebagian kecil daripada malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diperjalankan Kanjeng Nabi Muhammad menika dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan dulu dengan Isra-nya, tidak langsung dimi'rajkan saja kemudian bertemu dengan Allah lalu dihadiahi sholat? Kan intinya kan ngoten, nggih napa nggih mboten? Nggih napa nggih mboten? Intinya kan di situ. Untuk kepentingan umatnya dipun paringi perintah sholat, yang itu adalah rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok kenapa diperjalankan dulu? Hikmahnya di sini dawuhipun para ulama kathah. Di antara hikmahnya adalah untuk menguatkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa dibuat dalil, bisa pembuktian. Lek mi'raj langsung napa Kanjeng Nabi Muhammad badhe mbuktekne napa, Pak? Tapi kalau diisrakan niki saged dibuktikan. Begitu mereka menunggu Nabi Muhammad, jarene Isra, kabeh wong-wong kafir menika dipun kelumpukaken. Dikelumpukaken, makane wong-wong sing imane tipis atau orang-orang munafik seketika itu murtad, pergi dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, mengatakan, ya kalau memang Muhammad itu adalah nabi, karena saya melihat Nabi Muhammad memang orang yang jujur, orang yang baik, orang yang luar biasa akhlaknya, orang yang sempurna fisiknya dan lain sebagainya, percaya iki nabi. Tapi lek wis model ngene iki jarene iso miber teko pundi Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di waktu yang segitu, oh gendeng. Gak iman aku, gak gelem, gak percaya aku. Kabar itu diberitahukan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Apakah benar kabar ini adalah datang dari Kanjeng Nabi Muhammad? Ya benar. Kalau memang benar ini kabar dari Nabi Muhammad, yang lebih takjub, yang lebih mustahil daripada itu aku akan mengimaninya. Makanya digelari As-Siddiq, orang yang membenarkan. Para rawuh, mereka kemudian mengatakan, menyebarkan hoax tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diumumkan, Muhammad lek ngono tak umumne ya, nggone kaum kabeh, nggone bangsa Quraisy kabeh tak umumne bahwa ente telah Isra, umumkan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad tidak mungkin kitman, tidak mungkin tidak mengatakan kebenaran. Akhirnya dia umumno. Yo, wong-wong seneng diumumkan iki, tujuannya ben wong-wong gak percaya, Pak. Tapi memang begitulah, diumumkan kepada mereka, akhirnya mereka pada gak percaya. Kemudian apa buktinya Muhammad? Apakah bisa membuktikan kebenaran daripada apa yang kau alami? Dawuhipun Nabi Muhammad, saged. Aku dapat menghitung bagian yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Saya akan gambarkan kepada Anda tentang sekarang yang ada di Masjidil Aqsa. Modeling ini di semua sisi, semua sudut Masjidil Aqsa dapat Kanjeng Nabi Muhammad jelaskan dengan sangat luar biasa. Walaupun beliau secara zahir yang dilihat oleh mereka nggak pernah datang ke Masjidil Aqsa, karena perjalanan itu, Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh 1 bulan. Pada saat itu umumnya 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Kanjeng Nabi Muhammad bahkan menyebutkan bahwa nanti akan ada 1 kafilah yang datang, mereka dari rombongan Syam, yang saya tahu mereka begini. Ternyata betul.
kejadian-kejadian yang dialami oleh kafilah itu wong biyen orang ana SMS wala ana WhatsApp, orang ana YouTube, Pak. Kalau saat niki saged, oh di Sumatera sedang terjadi demikian. Memang sedang terjadi. Kenapa? Karena ada kabar yang dikirim. Lah niki siapa sing ngirim, Pak? Aku melihat ontanya begini dikasih tanda. Begitu datang kafilah, ayo lek ono ditunggu iki. Enek rombongan kosam. Begitu datang ditanyai betul semua yang disebutkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga membungkam mereka yang menentang kanjeng Nabi Muhammad. Hikmahnya diisrokan. Kalau perkara yang sudah mustahil model ngeten niku dapat dibuktikan, maka jenjang Mi'raj akan lebih mudah diterima. Paham nggih? Lek Mi'raj langsung di Mi'rajkan tanpa diisrakan para rawuh. Pripun lek buktekne Kanjeng Nabi? Lah wong niku gak enek sing roh langit, gak ana sing roh masjid, sing roh Gusti Allah nggih napa mboten? Mboten saged dibuktikan. Iki salah satu hikmahipun. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari dua masjid. Kenapa kok Masjid Haram dan Masjid Aqsa yang disebutkan? Karena memang dua tempat ini adalah dua tempat yang paling mulya. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Sing paling mulya. Para rawuh, dua tempat ini adalah awal masjid yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu masjidin, masjid pertama yang diciptakan oleh Allah, dua-duanya. Masjidil Haram menika dipun bangun oleh khilaf para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Allah Adam, ada yang mengatakan Nabi Allah Yakub, Nabi Allah ada yang mengatakan Nabi Allah Ibrahim, tapi paling banyaknya pendapat ulama yang membangun Masjidil Haram Ka'bah menika adalah sinten? Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Masjidil Aqsa menika yang membangun juga Nabi Allah Ibrahim. Ada yang mengatakan Yakub bin Ishak. Naam, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dua bangunan ini KCE pembangunannya dawuhipun Kanjeng Nabi arba'ina aman 40 tahun. Antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa sesuai dengan pertanyaan seorang sahabat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana masjid yang pertama Kanjeng Nabi? Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Kanjeng Nabi, jaraknya pembangunan berapa? Arba'ina aman. Arba'ina aman, 40 tahun. Dari sini hikmahnya disebutkan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, karena memang dua tempat ini adalah pertama masjid yang dibangun di atas muka bumi. Ingkang nomor kali disebutkan dari masjid ke masjid menunjukkan bahwa paling mulyane perjalanan adalah dari masjid menuju masjid. Kawula panjenengan pulang sholat duhur kemudian berniat lagi berjalan kepada sholat asar di masjid, niku adalah perkawis ingkang paling mulya. Ngoten nggih? Pun dawa niki jelas niki pun meh jam sekawan. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Minal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang dimana kami berkahi sekelilingnya. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengatakan yang kami berkahi di dalamnya? Kenapa? Karena memang Masjidil Aqsa menika sampun mulya. Tidak perlu ditunjukkan kemuliaannya, tapi yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan adalah yang kami berkahi di sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Dawuhipun para ulama, diberkahi apa?
diberkahi dengan karena banyak rizki yang Allah berikan, banyak pohon-pohonan yang Allah tumbuhkan, banyak daripada aliran-aliran sungai yang Allah alirkan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak, keberkahan menikah maksudnya adalah di sekeliling Masjidil Aqsa adalah tempat lahir dan tempat dikuburkannya para nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina, tujuannya apa? Agar supaya kami perlihatkan daripada sebagian, min litaba'id, menunjukkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya para rawuh, ayat menika wonten kalih, satu matluwah, satu ghairu matluwah, atau yang disebut dengan tercipta. Sing terbaca Al-Quran, sing tercipta adalah semua yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kami menunjukkan daripada tanda-tanda kebesaran kami. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad ketika diisrakan menika dibuka, diberikan ke satu alam jenenge alamul mithal. Alamul mithal. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten teng donya malih. Nggih, mboten teng donya. Karena memang ada ayat yang mengatakan tidak mungkin seorang hamba itu melihat Allah di atas dunia, nggak boleh. Gak bakal bisa. Hikmahnya makanya Kanjeng Nabi Muhammad dicabut dari dunia. Apakah kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menikah kemudian di alam yang lain? Ya, namanya alamul mithal. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Di antaranya ada melihat seseorang yang dihancurkan kepalanya dengan batu yang besar, kemudian hancur luluh, ditumbuhkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diremuk nih malih, hancur, bangun lagi, utuh malih, hancur lagi, dan lain sebagainya, dan terus demikian. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad datang kepada Jibril mengatakan, ya Jibril, man haula, siapakah mereka itu wahai Jibril? Dawuhipun malaikat Jibril, alladzina humul ladzina tatafaqaluna ru'usuhum anis salah anis sujud. Mereka itu adalah orang-orang yang berat kepalanya untuk sujud salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Pertanyaannya ngeten, waktu itu sudah ada perintah salat napa dereng? Sampun ada perintah salat napa dereng? Loh, tapi kenapa Nabi Muhammad melihat ini adalah umatmu wahai Muhammad, mereka yang berat untuk melakukan sholat, padahal sholat belum diperintahkan saat itu, kan oleh sholat setelah Mi'raj. Lawung niki Isra kok belum Mi'raj niki, kok sampun ditunjukkan keadaan umat. Dawuhipun para ulama, inilah disebut dengan alamul mithal. Alamul mithal niku penake ngomong niku kayak proyektor ngoten lho Pak. Nggih, koyok video besar, TV gede diperlihatkan. Namanya alamul alam perumpamaan. Inilah tujuan Allah mengatakan linuriyahu min ayatina. Paham ya? Dan masih banyak lek badhe kula critakaken wektale telas. Wonten 20 kejadian yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang keadaan umatnya. Makanya muga-muga kula panjenengan aja sampai sing dilihat Kanjeng Nabi niki rek. Muga-muga kula panjenengan padha sregep salate. Insyaallah hikmah daripada bulan Rajab, hikmah daripada Isra dan Mi'raj, kawula panjenengan memperbaiki salat-salatipun. Allahumma aja sampai ternyata kawula panjenengan menika adalah yang dilihat oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang dihancurkan kepalanya. Kenapa? Tatataqqaluna ru'usuhum 'ala sujud. Na'udzubillahi min. Karena berat kepala ini untuk sujud datang Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Makanya lek jenengan niku ningali tiyang ingkang boten salat terus ninggal mati, mungkin jenengan paringi helm mawon Pak. Nggih.
Mbok menawa engko iso nglindungi nggih. Ya Allah, helm model napa sing kuat menahan daripada godone malaikat, Pak? Para apa? Lek ana keluargane sing gak salat, aja mbok pelihara. Dawuhipun Habib Muhammad Al-Haddar, ngingu segawon nang omah kuwi jauh lebih baik daripada ngingu anak nang omah sing gak salat. Hati-hati. Anak kaula panjenengan kok di rumah kaula panjenengan tidak mengerjakan salat, hati-hati, lebih baik Anda ngingu segawon. Nggih. Aja ngingu anak sing gak sholat, larang mereka, zajer mereka, kasih peringatan kepada mereka, hati-hati. Kenapa? Alasanipun para ulama, karena ketika ada anjing yang ditaruh di dalam rumah kaula panjenengan akan mampu mencegah turunnya malaikat rahmat untuk datang ke rumah kaula panjenengan. Ora ana rahmate, Pak. Tidak akan adi leboni malaikat rahmat, gak ono. Nggih, itu lek ngingu anjing. Lek ngingu anak, ngingu bojo sing ora gelem salat, omah niku mboten hanya tidak dituruni malaikat rahmat, tapi justru Allah menurunkan laknat. Kira-kira luwih becik pundi, gak dituruni malaikat rahmat utawa Allah malah justru menurunkan laknatnya? Setiap hari rumah kula panjenengan dan penduduk dalam rumah itu dilaknat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Makanya hati-hati ojo main-main perkara salat niki. Nggih, semua ibadah boleh Anda tinggalkan kecuali salat. Salat tidak ada toleransi dalam agama Islam untuk meninggalkannya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sekarat, si anak sadar nggak? Sadar, wajib salat. Duh, tabrakan tugel awae. Sholat beb, wajib sholat. Perang-perang, wajib sholat. Berbeda dengan haji. Haji niku boleh, wajib dikerjakan. Nggih napa mboten? Rukun Islam kan wajib dikerjakan. Nggih napa mboten? Tapi ketika dia tidak mampu, wajib napa mboten? Hilang kewajibannya. Zakat, wajib napa mboten? Wajib. Tapi begitu dia itu tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, gugur apa mboten kewajibannya? Gugur. Salat wajib apa mboten? Wajib. Tapi ketika malas salat, wajib salat apa mboten? Dalam keadaan sakit, wajib salat apa mboten? Dalam keadaan nggak mampu, wajib salat apa mboten? Wajib. Tapi dengan cara yang berbeda. Makanya syariat mengajarkan lek ora iso ngadeg ya lungguh, ora iso lungguh ya turu. Terlentang mboten saged apa miring, mboten saged ya terlentang, mboten saged ya kedep. Mboten saged dengan hatinya. Mboten saged ya disolati, Pak. Nggih napa mboten? Tapi tidak ada rukhsah sama sekali bagi orang yang beriman untuk meninggalkan sholat. Jenengan perjalanan ke Jakarta numpak sepur, odok sampai mboten sholat, Pak, sampai ngomong Islam mboten sholat, mboten lah kula lagi perjalanan kan mboten angsal mawon mboten sholat. Jare sapa? Wajib Anda sholat, nggak bisa wudhu, Beb. Nggak, kalau saya mau turun, kalau kula niku lek teng Jakarta, kula biasanya ambil yang tidak meninggalkan sholat banyak jadwalnya. Tapi mesti ketemu ono sing jadwal sing kira-kira niku mesti kudu ninggalin sholat. Maka saya turun, Pak. Turun metu kok sepur niki. Begitu sepur meh mandek, buka langsung kula buka mencolot, wis wudu dhisik nanggone aja jeding, utawa kalau memang gitu saya nggak batal wudu. Nggih, akhirnya sholat subuh Allahu Akbar 2 rakaat. Nggih, cepet wis. Paling berhentinya sholat napa namanya? Berhentinya sepur niku 6 menit. Sholate rada disepet titik. Nggih, ya kadang-kadang buat mati khusuk barang wedi-wedi ketinggalan, Pak niki, Pak. Nggih napa mboten? Tapi tetap sholat. Kemudian melayu, tapi kalau pikir-pikir lek saumpama wong sak sepur koyo aku kabeh. Kira-kira ketinggalan kabeh napa mboten, Pak?
Tapi pikir-pikir ya bener ben aku ae sing model ngono kuwi liyane ben salat nang nggone sepur lah wudu saged wudu tayamum. Wah kula najis kabeh hurmatil waqt. Tetep kudu salat. Salat hurmatul waqt. Nggih, ngurmati waktu Allahu Akbar engko dikandani. Paham nggih? Paham nggih? Sakit harus tetap salat. Tapi saya lagi diinfus gak bisa wudu, kudu tayamum. Pripun tayamum saged belajar. Nyeluk Pak Kiai, nyeluk Ustad kon nayamumi. Selesai toh? Gampang. Terus salat. Engko lah saumpama menika ada beberapa hal yang menyebabkan harus qadha, ya diqadha. Tapi harus salat. Makanya toh, iki sebagai penutup, riyen niku wonten sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanglet datang Kanjeng Nabi, saya akan masuk Islam, saya mau masuk Islam. Nggih, masuklah Islam, tapi saya tidak dapat meninggalkan daripada kebiasaan buruk saya. Mulai cilik niku kula pun dilatih zina. Mulai cilik pun terlatih zina. Berbuat zina, paham nggih? Hubungan tanpa mahram, tanpa akad nikah. Wis kula niku mulai cilik wis kadung fasih lek ngomben-ngomben. Ora iso. Saya tidak bisa meninggalkan fahisyah. Niki pripun Kanjeng Nabi? Apa saya masuk Islam saya boleh ndak begini? Dawuhipun Kanjeng Nabi diterima. Ya, masuk Islam. Terus dipegang dadane kali Kanjeng Nabi. Didongaaken kali Kanjeng Nabi, tidak lepas tangan Kanjeng Nabi yang mulia niku dari dada orang ini, tidak keluar dari dadanya orang ini kecuali orang ini telah merasa bahwa dia tidak akan pernah lagi berzina. Nabi Muhammad mengatakan, apa awakmu ridho lek sing ibumu dizinai orang lain? Apa anda ridho kalau saudara perempuanmu yang dizinai oleh orang lain? Tidak Kanjeng Nabi. Ya sudah, kenapa kamu menzinai anak orang? Langsung mari ngono nangis tobat. Setunggal malih wonten kelompok datang kepada Nabi Muhammad, dipun dawuhaken, ayo masuk Islam. Nggih, saya masuk Islam, saya siap melaksanakan semua rukun-rukun Islam, haji, zakat, kabeh siap kecuali sholat. Kula males rek sholat, prei sholat. Dawuhipun Kanjeng Nabi, la rasul Islam, ladina la ruku afih. Tidak ada agama yang tidak ada sholat. Tidak ada agama kalau tidak ada sholat. Paham nggih? Makanya Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwasannya as-shalah fiddin, as-shalah salat niki di agama bimanzilatir ra'si alal jasad. Kedudukan salat ini seperti kedudukan pada jasad kula panjenengan adalah kepala. Kama koyok dene wong niku la ra'sa fihi, mboten gadah kepala, la hayata fihi, tidak ada kehidupan. Enek wong mboten gadah tangan, niku sik saged urip napa mboten? Tiang mboten gadah sikil saged urip napa mboten? Tapi manusia tidak punya kepala. Pernah nggak kita lihat wong nggak duwe ndas? Kita pernah lihat, kula ingin ningali video Pak, niku wonten tiang hidup keadaan sehat, aktivitas biasa, padahal nggak duwe sikil. Mulai kok ngene, mulai mriki niki dipotong, dioperasi nggih, potong tong mboten wonten napa-napa niki, tapi si urip bertahun-tahun Pak sampai tuwek. Tapi belum pernah ada ceritanya wong nggak duwe ndas urip. Nggih, kedudukan sholat koyok kepala. Nggih, maka tidak ada agama kalau tidak ada Nah, muga-muga kaula panjenengan kabeh niki termasuk mugi musholah, termasuk wong-wong sing mendirikan salat. Allahumma sakjane niki tasik wonten innahu huwa samiul alim. Niki dhamir hu niki balik teng pundi? Teng Gusti Allah napa teng Kanjeng Nabi Muhammad? Khilaf para ulama, kebanyakan mufassirin mengatakan innahu niku ya Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha memandang dari apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama mengatakan hu, dhamir hu itu tidak jauh kok kalau dikaitkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Innahu huwas sami'. Sami apa? Mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Basir, melihat apa? Melihat apa yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang kejadian-kejadian itu, dan Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu
wa taala. Nah, muga-muga kula panjenengan kabeh tambah tresno dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Tambah ngegungne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk wong-wong sing cinta kepada Nabi Muhammad dan apapun yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para ulama yang meneruskan perjuangannya, dari ahlul bait yang menjadi keturunannya, dari syariat yang telah disyariatkannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa dhikat wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa dhikat wa ma qadatallahu lana min amrin faj'al akibatahu rusyda ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum samihuna taksir. Pilih wonten klenta-klentu anggen kula matur mulai awal sampai akhir kula nyuwun samudya bang sami. Tapi niki kula gadah oleh-oleh sekedap untuk kanjenengan jenengan purun apa mboten? Kanjeng Nabi dawuh aktsiru minal istighfari fi syahri Rajab fa innal lillahi fihi utaq fi kulli yaum fi kulli sa'atin minhu uqtaqa'u minan nar. Teng bulan Rajab ken ngekeh-ngekehne istighfar. Kenapa Allah gadah di setiap hari, di setiap saat di dalam hari-hari bulan Rajab pembebasan dari siksa dipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, siksa neraka. Kira-kira niki kabeh pengen dientas sangka siksane neraka Gusti Allah? Kula tuntun istighfar dengan sayyidul istighfar ping 3. Dawuhipun Kanjeng Nabi kok sing ngucap sayyidul istighfar di siang hari sebelum dia itu bermalam hari, dia mati maka fahuwa min ahlil jannah, pasti ahli surga. Siap nggih? Mangke jenengan mari ngeten terus amalnya tiap hari. Awan ping 3, bengi ping 3. Kula tuntun nggih? Diikuti bareng-bareng nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li faghfir li faghfir li fa innahu
لا يغفر الذنوب إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Laduki dengan sirah Rabbil firli warhamni wa tub aliyya dibaca 70 di pagi, 70 di malam. Dawe pun tidak akan disentuh api neraka kulitnya. Allahumma Rabbil firli warhamni wa tub. Hafal nggih? Ping 70 awan, ping 70 bengi. Ngoten nggih? Dados oleh-oleh dina niki. Ngoten nggih? Jazakumullah khair. Monggo dipun amini doa saking Sayyidul Walid Abah Habib Mustafa, mugi-mugi estu-estu dipun paring kabul dening Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Nggih. Dipun talqin zikir nggih. Dipun talqin zikir mugi-mugi kula panjenengan ketika mengucapkan ini Allah kasih kesempatan saged mengucap menika, mangke di akhir kehidupan kula panjenengan juga diberikan kesempatan oleh Allah saged mengucap talqin zikir menika nggih, sehingga mati kula panjenengan insyaallah husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, kulla yawmin la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. صل على النبي. الأمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان صل على النبي. كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا غفور يا غفار يا غفور اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
Alhamdulillah rabbil alamin.